Timur telah hadir dua narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Bapak Sidarta Adimulya dari Komunitas Tionghoa Peduli Demokrasi dan HAM. Pak Sidarta, selamat sore. Dan salam sejahtera. Dan juga ada Bapak Khoirul Mahfud dari selaku Ketua Lembaga Kajian Agama dan Sosial. Pak Khoirul Mahfud, selamat sore. Kita akan membahas mengenai Imlek. Saya secara spesifik mungkin akan bertanya dulu pada Pak Sidarta. Imlek adalah sebuah bentuk perayaan yang sangat akrab pada masyarakat Tionghoa secara khususnya. Sebenarnya apa sih makna dari Imlek itu? Sebenarnya kalau kita bicara tahun baru Imlek, harus tahu bahwa itu berawal dari tradisi yang turun-menurun, bahwa dulu leluhur kami itu kan petani, agraris. Jadi dalam hal ini kemudian Imlek itu sebenarnya terkait dengan hari pertama dari musim semi. Karena selama 3 bulan itu kan musim salju, rumput pun tidak bisa tumbuh. Karenanya kemudian ada satu kepercayaan bahwa kalau ada hujan maka itu adalah satu rezeki. Karena selama 3 bulan kan harus benar-benar menderita, banyak yang mati dan sebagainya. Kemudian sangat mengharapkan adanya hujan. Dengan adanya hujan, otomatis dengan sinar matahari kemudian diharapkan tumbuh tunas-tunas baru dan sebagainya. Begitu awalnya. Itulah yang kemudian setiap turun hujan itu disebut sebagai Imlek atau bagaimana? Bukan. Jadi Imlek itu sebenarnya dari kata Yinli dalam hal ini. Kemudian harus disadari bahwa penanggalan Tiongkok itu penanggalan penyempurnaan antara penanggalan bulan disempurnakan dengan penanggalan matahari atau solar. Sedangkan kalau kita cermati penanggalan Jawa, misalnya Arab, itu penanggalan bulan saja. Nah, itu akan cenderung ketika perayaan Idul Fitri misalnya, itu akan bergeser maju terus. Bergeser terus maju. Sedangkan kalau di Tiongkok itu ada penyempurnaan, jadi disempurnakan dengan penanggalan matahari atau solar, sehingga kalau tahun baru Imlek itu berkisar sekitar akhir Januari sampai dengan pertengahan Februari, tidak bisa lepas itu. Baik, itu adalah asal-muasal dari Imlek itu sendiri. Tetapi kemudian kalau kita terjemahkan ke Indonesia saat ini, Imlek mulai dirayakan secara bebas oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia itu sejak zaman Gus Dur seperti itu. Dan baru ditetapkan sebagai hari libur nasional pada saat Megawati memerintah menggantikan Gus Dur. Sebenarnya seberapa signifikan kemudian ketika Imlek ini akhirnya disahkan di Indonesia seperti itu untuk kemudian bagi masyarakat Tionghoa untuk merasakan kebebasan itu? Jadi harus disadari setiap manusia mempunyai jati diri. Jadi meskipun saya Tionghoa, lidah saya ini lidah Jawa sudah. Sebagai contoh misalnya Putra Sampurna, seorang yang sangat kaya, lidahnya lidah Jawa. Ketika sudah lama di Amerika, misalnya dia datang ke Indonesia, nomor satu yang dicari adalah makanan Jawa. Itu sebagai contoh. Apalagi itu menyangkut gen atau kromosom. Kami dari Tionghoa, pasti di daerah kami mungkin mengalir kerinduan pada barongsai dan sebagainya. Jadi tidak bisa tidak. Jadi ketika saya masih kecil misalnya, itu perayaan tahun baru Imlek merupakan satu hal yang harus dilakukan sembunyi-sembunyi karena memalukan. Tidak libur. Kemudian aneh, kami datang misalnya diolok-olok dan sebagainya, tetapi itu kan menyangkut jati diri, sesuatu yang terkait dengan bagian dari kehadiran seseorang. Jadi tidak bisa diingkari. Nah, ketika Gus Dur berjasa menjadikan itu sebagai sesuatu yang universal harus diterima, maka itu akan menjadikan sesuatu yang ada di Tionghoa itu muncul. Baik, Pak Khoirul, saya sekarang ke Anda. Pak Khoirul, ketika tadi disebutkan oleh Pak Sidarta, ini masalah jati diri. Ketika kemudian akhirnya diberikan kebebasan, maka ini adalah seperti seolah-olah mengembalikan jati diri kepada masyarakat Tionghoa yang hidup di Indonesia seperti itu. Tetapi kemudian seberapa dari umat atau dari masyarakat Indonesia lah secara umumnya dulu saya ambil, masyarakat Indonesia bisa menerima disahkannya Imlek ini? Oke, saya kira prosesnya semakin positif ya, respon masyarakat terhadap apa yang telah terjadi saat ini, terutama berkaitan dengan Imlek ya. Bahwa kalau dulu negara ya, mengatakan dengan bahasanya sendiri apa yang berbau Tionghoa itu dalam kutip mungkin haram, harus dijauhi, tapi negara ini sudah tidak lagi berbicara tentang halal atau haram, dan saya kira masyarakat punya bahasa sendiri bahwa Imlek sebetulnya sama dengan budaya kita, dan oleh karena itu proses semacam ini yang
saya kira akan terus diuji apakah benar apa yang ada di dalam masyarakat itu tidak lagi dipengaruhi oleh negara, tapi pengalaman masyarakat melihat realitas Imlek. Ini yang saya kira penting. Masyarakat sekarang sudah diberikan kebebasan untuk menilai. Oleh karena itu, ya acara-acara Imlek saya kira ya silakan saja dirayakan seperti ini, perlu dan harus memang. Berarti secara tidak langsung tadi Anda menyebutkan bahwa ada proses dalam masyarakat mulai dari mengetahui sampai kemudian mereka bisa menerima Ya, seperti itu. boleh dikata begitu.